والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ورسوله أجمعين. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi BKSD yang telah berhadir dalam acara diskusi Temu Ide Kebudayaan Kreator Muda dengan tema Kreator Muda Melestarikan Warisan Budaya Bangsa. Walaupun dalam keadaan kesibukannya masing-masing, namun masih dapat berhadir di acara ini. Baik, untuk itu apa kabarnya teman-teman? Baik, saya Sukma Irawan selaku moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan selesainya. Untuk itu di hadapan kita telah hadir yaitu kedua pemateri kita. Yang pertama itu Bapak Malikur Rahman, SPD MPD. Beliau juga merupakan salah seorang dari dosen Universitas Samudra Kepulauan Said. Kemudian beliau juga merupakan ketua Bintang Sekorong. Nah, nanti beliau akan menyampaikan materi mengenai kreator muda melestarikan warisan budaya bangsa. Kemudian di sebelah kita juga ada pemateri kita yang kedua, yaitu Muhammad Rizky Wardana. Nah, nanti beliau akan menyampaikan materi terkait pelestarian warisan budaya melalui media pembelajaran. Baik, Pak. Atau yang dinamakan virtual reality. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan pemateri kita yang pertama. Kami beri penghormatan kepada Bapak Malikur Rahman. Tempat dan waktu kami silakan. Kemudian nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Kepada Bapak Malikur Rahman, untuk waktu kami berikan 30 menit. Baik. Silakan. Terima kasih banyak. Saya berdiri aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan waktu sehingga kita bisa berhadir di tempat yang sangat luar biasa ini. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW karena dari beliau sangat banyak petunjuk yang bisa kita teladani. Yang saya hormati di sini narasumber kita Rizky Wardana ya. Nanti akan banyak bercerita terkait pelestarian budaya, pemajuan budaya melalui media. Dan ini sangat penting untuk kita pelajari ke depannya. Dan kemudian yang saya hormati juga moderator yang sangat klimis ya, sangat ganteng. Boleh tepuk tangan buat narasumber dan moderator kita. Dan kemudian yang saya hormati ini teman saya, sahabat saya Jackson dan Cut Utia Rahmi Z. Betul ya? Ada Z-nya ya? Yang selalu menemani saya, membantu untuk berkegiatan dalam pemajuan budaya. Dan memang fokus kita ini adalah terkait kebudayaan. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami juga dipersilahkan. Jangan lupa follow ataupun subscribe media sosial Bintang Sekorong. Nanti insya Allah kita akan buka anggota baru lah yang memang peduli terhadap budaya. Bagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan dan budaya itu kan satu. Orang yang berpendidikan berarti orang yang berbudaya. Orang yang berbudaya berarti orang yang berpendidikan. Nah, saya mohon izin teman-teman, saya hanya 30 menit menceritakan sebenarnya kegiatan kita ini adalah Temu Ide Kebudayaan Kreator Muda. Dan pesertanya ini saya kira sangat muda-muda semua dan tentu sangat kreatif juga. Apalagi teman-teman semua adalah calon guru ya, yang punya kreativitas dalam pelestarian kebudayaan. Sebenarnya dalam kebudayaan ini banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil sehingga bisa memperkuat karakter peserta didik kita di kemudian hari. Kegiatan ini teman-teman mengangkat tema kreator muda melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi semua warisan budaya bangsa kita coba untuk kita lestarikan. Apalagi kebudayaan ini kan sudah ada undang-undangnya yang tahun 2017 itu. Nanti sedikit akan kita bedah.
Kegiatan ini teman-teman difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Aceh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Insya Allah nanti kita akan melakukan beberapa kali pertemuan terkait strategi kita dalam pelestarian kebudayaan. Jadi sedikit saya masuk ke materinya. Nah, sebenarnya kebudayaan ini tidak asing bagi kita. Sebenarnya aktivitas sehari-hari kita itu sangat dekat dengan kebudayaan. Cara kita berinteraksi dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman, tetangga itu berangkat dari nilai-nilai kebudayaan semua. Sopan santun itu semua tercantum di dalam kebudayaan. Jadi menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, tata krama dijaga, kemudian peduli terhadap lingkungan, hemat energi, sebenarnya itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dan itu semua sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun seiring waktu berjalan, hari ini nilai-nilai itu mulai ditinggalkan karena memang kita sudah jauh juga dari kebudayaan kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, ini kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Jadi semua karya masyarakat yang kita jalani yang memiliki rasa itu yang disebut dengan budaya, kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita harus berkolaborasi secara bersama-sama untuk melakukan pemajuan kebudayaan. Jadi jangan abai terkait budaya kita sendiri. Jadi jangan karena pengaruh media sosial sehingga kita mulai meninggalkan dengan budaya kita sendiri. Semestinya budaya kita itu kita promosikan melalui media sosial yang ada. Nah, jadi harus peduli terhadap sesama, peduli terhadap saudara yang terkandung di dalam kebudayaan kita itu yang harus kita promosikan, kita iklankan melalui media sosial. Bukan kebencian, bukan saling menghujat, tetapi persatuan dan kesatuan yang perlu kita perkuat. Nah, ini yang perlu kita jaga, teman-teman. Kemudian, upaya yang bisa kita lakukan melalui pemajuan kebudayaan ini adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nanti akan kita ceritakan sedikit terkait 4 hal ini. Nah, pemajuan kebudayaan berasaskan toleransi. Jadi kita tidak memandang suku, tidak memandang agama, semua sama. Tidak memandang warna kulit, bentuk badan, dan sebagainya. Jadi kita perlakukan sama, itulah yang dinamakan asas kebudayaan. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi teman-teman, walaupun saya misalnya dari Aceh Selatan datang ke Langsa, tetap disambut baik oleh warga Langsa. Teman-teman juga begitu. Yang sebagai warga Langsa juga harus menyambut teman-teman yang datang dari luar Langsa. Dan kita sebagai orang datang dari luar Langsa juga harus menjaga nilai-nilai yang melekat bagi masyarakat Kota Langsa. Dan kemudian keberagaman, kelokalan, lintas wilayah partisipatif. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi kita harus peduli, harus partisipatif terhadap kebudayaan kita. Jadi tidak semerta-merta bahwa kebudayaan ini adalah tugas dan tanggung jawab Rizky Wardana saja dalam pemajuan, tapi semua ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kemudian berasaskan manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi ini juga harus dijaga, jangan kebablasan. Ini juga ada norma-normanya. Kalau kebudayaan Aceh itu kan merujuk kepada hadis dan firman Allah dalam Al-Quran. Jadi semua aktivitas kita tidak boleh lepas dari hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Nah, ini juga penting gotong royong. Jadi gotong royong itu salah satu indikatornya, misalnya kita membantu orang tanpa diminta pertolongan. Kita merasa bahwa orang itu peduli dan penting terhadap kehidupan kita. Jadi kita juga membantu orang, jangan mengharap nilai, jangan mengharap dihargai, jangan mengharap balas kasih sayang orang lain. Tapi betul-betul timbul dari hati kita. Nah, ini yang dikatakan pemajuan kebudayaan berasaskan gotong royong. Kemudian ini sangat banyak juga teman-teman, pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi nilai-nilai ini sangat penting, apalagi sangat banyak nilai-nilai yang terkandung misalnya dalam pemanfaatan hutan. Tidak boleh sembarangan menebang hutan. Jadi kalau di daerah kami dulu, kalau kita menebang hutan itu harus parangnya itu ditebas ke kayu besar, ditunggu dulu 3 hari 3 malam. Kalau parangnya jatuh berarti kayu itu nggak boleh ditebang. Pohon itu nggak boleh ditebang karena orang zaman dulu beranggapan bahwa pemilik pohon, penjaga hutan itu tidak mengizinkan pohon itu ditebang. Dan kemudian juga kalau memang parang itu masih lengket melekat pada pohon itu, berarti pohon itu boleh ditebang. Nah, ini prinsip orang zaman dulu untuk menjaga
hutannya supaya tidak cepat terjadi bencana. Nah, ini bagian daripada kebudayaan. Tapi sekarang seiring waktu, seiring kebutuhan semua ditebang, mau kecil mau besar pohon ditebang. Akhirnya hujan sedikit, longsor dan banjir. Kemudian memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, dan teman-teman juga bisa membaca memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, ini juga nanti akan kita diskusikan selama beberapa menit, kemudian mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Nah, ini teman-teman, sebenarnya objek pemajuan kebudayaan sangat banyak. Kalau kita lihat di sini tradisi lisan. Nah, tradisi lisan itu kan juga sangat banyak jenisnya. Misalnya dongeng itu juga bagian daripada tradisi lisan, hikayat, kemudian ada pantun. Ini semua merupakan tradisi lisan. Tradisi lisan ini sebenarnya tidak jauh dari kehidupan teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga pernah ketika diserahkan kepada guru, orang tua menyampaikan pesan amanah, itu bagian juga tradisi lisan sebenarnya. Dan kemudian kalau kita masih kecil ada kenduri, ketika masih kecil kan ada diayun oleh tengku-tengku, itu juga bagian daripada tradisi lisan. Kalau kita identifikasi di daerah teman-teman sangat banyak saya kira tradisi lisan. Kemudian manuskrip. Nah, manuskrip ini adalah lembar-lembar tulisan yang dikarang oleh ilmuwan, ulama dan seterusnya. Itu sangat banyak manuskrip peninggalan masa lalu. Bahkan banyak orang Aceh itu menulis tulisan itu berbahasa Arab juga. Kemudian adat istiadat. Nah, ini peraturan yang ada di lingkungan masyarakat kita, jika orang melanggar itu dikenai sanksi. Contoh kalau orang zaman dulu itu, misalnya kalau kita melempar durian dengan kayu tanpa izin, itu kan didenda kambing ataupun kerbau. Itu bagian daripada adat istiadat. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ataupun kita berdua-duaan, berkhalwat di dalam rumah gitu, di suatu daerah itu ada melanggar adat istiadat, sebenarnya tidak boleh. Nah, itu akan dikenakan sanksi, apakah diusir dari rumah, dari desa itu, dan kemudian dibebankan denda 1 kerbau atau berapa, itu tergantung di daerah setempat. Kemudian ritual khusus. Nah, ritual khusus, setiap masyarakat pasti ada ritual khusus. Misalnya turun ke sawah, kita kan pasti ada berdoa ya. Nah, ataupun orang sunat rasul itu juga ada doanya, itu bagian yang disebut dengan ritual khusus. Ataupun orang meninggal, ada doa-doa yang kita bacakan, dan itulah yang dinamakan ritual khusus. Kemudian pengetahuan tradisional. Nah, ini juga banyak yang dekat dengan masyarakat kita. Misalnya kalau anak kecil baru turun tanah, itu dikasih beras di keningnya. Teman-teman pernah melihat nggak seperti itu? Ataupun kunyit diikat di perutnya. Nah, itu bagian daripada pengetahuan tradisional. Kemudian ada obat-obatan kunyit. Kunyit orang zaman dulu kan tidak tahu, nggak ada cek laboratorium, tapi kenapa kunyit itu dianggap sebagai obat? Itu kan bagian daripada pengetahuan tradisional. Ataupun orang zaman dulu kalau jahe. Nah, jadi siapa yang masuk angin direbus jahe ataupun halia diminum. Kalau kita lihat dari mana tahu zat kimia yang terkandung di jahe itu. Tapi karena masyarakat kita zaman dulu punya pengetahuan tradisionalnya, maka itu bisa dijadikan obat. Nah, orang sekarang, ilmuwan, penemu, obat-obatan itu berangkat daripada pengetahuan tradisional nenek moyang kita dulu. Sehingga dikembangkanlah sekarang berbagai jenis obat. Sebenarnya bahan dasarnya juga dari tumbuh-tumbuhan yang sudah diketahui oleh nenek moyang kita. Kemudian ada pala dulu, sampai orang luar datang ke sini, ke Aceh, ke daerah kita untuk mencari pala, cengkeh, dan seterusnya. Itu kan bagian daripada pengetahuan tradisional supaya tubuh kita juga bisa hangat. Nah, ini teman-teman. Kemudian teknologi tradisional. Nah, dulu kalau kita lihat orang memeras tebu, pernah lihat teman-teman nggak? Kemudian menumbuk padi, itu bagian daripada teknologi tradisional. Nah, berangkat dari situlah dikembangkan menjadi mesin. Sebenarnya banyak pengetahuan teknologi tradisional yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kalau seni ini pasti ya, seniman, nyanyi, dan seterusnya. Kemudian bahasa, cara kita berinteraksi, alat komunikasi kita itu kan menggunakan bahasa. Dan bahasa ini juga akan rentan punah kalau kita tidak melestarikan bahasa kita. Jadi kalau di tempat saya ada namanya bahasa Klut, itu juga
akan menuju kepunahan karena masyarakatnya hanya 5 kecamatan yang menggunakan bahasa Klut. Dan bahasa Klut itu cuma ada di 5 kecamatan. Di 5 kecamatan itu pun bercampur di situ. Ada Anek Jame yang mirip dengan bahasa Minang, kemudian ada bahasa Aceh, ada bahasa Klut. Jadi kalau kita hitung tidak terlalu banyak lagi jumlah penutur bahasa Klut itu. Kemudian permainan rakyat. Nah, kalau ini sangat banyak ya, ada yang batu disusun kemudian dilempar dengan bola, itu juga bagian daripada permainan tradisional. Terus kemudian ada di garis petak-petak, terus kita engklek. Nah, itu juga permainan tradisional. Kemudian ada kalau tidak salah namanya patok lele, ada yang ya itu juga bagian daripada permainan tradisional. Sekarang sudah mulai ditinggalkan. Orang sekarang udah nggak main itu lagi, udah main apa? Ya, Mobile Legends, sudah itu udah berubah. Yang tradisional sudah dalam bentuk digital. Sekarang engklek itu pun sudah ada dalam bentuk digital. Sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan permainan tradisional, tetapi kita bagaimana cara nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional itu harus kita lestarikan. Karena di dalam permainan tradisional itu kan ada kerjasama, harus saling menghormati, harus saling menghargai, kejujuran semua ada di situ. Tapi kalau yang ke digital mainnya udah sendiri-sendiri. Jadi interaksinya sudah tidak ada lagi. Kemudian olahraga tradisional itu pasti ada. Kalau di daerah Gayo itu kan masih ada pacu kuda ya, pacu kuda. Nah, itu juga bagian daripada olahraga tradisional. Kemudian ada juga di daerah mana, saya Sumba kalau tidak salah, menggunakan lidi saling memukul badan itu juga. Terus ada yang saling memegang bambu panjang, terus saling mendorong, itu juga dinamakan olahraga tradisional. Dan kemudian, nah setiap orang berkewajiban, sebenarnya kita ini teman-teman punya kewajiban untuk melestarikan objek kebudayaan tadi. Jadi jangan sampai abai kita terhadap kebudayaan kita. Dan kemudian, nah kita di sini, saya karena tema kita temu ide, jadi kita akan mempertemukan ide teman-teman untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Kira-kira teman-teman punya ide apa supaya kebudayaan kita ini bisa maju? Apakah hanya sekedar mengikut, mendengar saja atau seperti apa? Saya yakin teman-teman juga punya ide dalam pelestarian kebudayaan. Tapi kita fokus pada tradisi lisan. Nah, saya akan mengajak teman-teman sekitar 10 menit sebelum nanti Rizky Wardana akan menyampaikan upaya Rizky Wardana dan teman-temannya dalam pelestarian kebudayaan. Tapi ini kita fokus pada tradisi lisan. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan berdiskusi selama 10 atau 20 menit. Di sini permasalahan tradisi lisan kira-kira apa? Teman-teman nanti riset, boleh baca artikel atau boleh menemukan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sudah menemukan permasalahan tradisi lisan ini apa, kenapa bisa mulai ditinggalkan. Kemudian solusi pemacalahan daripada permasalahan itu apa? Misalnya tradisi lisan sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai tidak diucapkan lagi, sudah mulai tidak dilantunkan lagi. Kira-kira upaya apa supaya kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian tujuan daripada solusi kita itu apa? Nah, ini kita tuliskan. Kemudian apakah solusi itu bisa kita terapkan dalam bentuk program? Nah, ini juga teman-teman nanti silahkan buat programnya, boleh 1 atau 2 program supaya tradisi lisan ini mulai lestari kembali. Kemudian nilai strategis program itu apa? Kenapa program itu perlu dilakukan? Dan kenapa program itu sangat penting untuk dilakukan dalam pelestarian tradisi lisan. Kemudian nanti teman-teman silahkan buat tahapan pelaksanaan program itu seperti apa. Kemudian nanti tunjukkan ataupun sebut saja si A perannya apa. Kalau memang dilibatkan pemerintah, sebutkan pemerintah yang mana, kemudian perannya apa. Kemudian misalnya pesertanya ada guru-guru dan seterusnya yang pihak itu yang kita libatkan. Dan itu juga bisa kita sebutkan perannya dan tugasnya apa. Itu teman-teman untuk pengantar dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kelompok? Ada atau kita udah siap dalam bentuk kelompok? Nanti teman-teman boleh bentuk tabel, boleh bentuk piramida, atau boleh semenarik mungkin lah, atau boleh bentuk dalam gambar apapun, dalam bentuk gambar ikan kah, burung kah, yang penting mencakup semua item ini. Jelas teman-teman? Jelas? Kalau jelas saya akan bagikan kertas plano. Untuk kelompoknya silakan 5 kelompok.
Ya. Itu kebudayaannya boleh kebudayaan daerah masing-masing. Boleh, daerah masing-masing boleh, tapi terkait tradisi lisan. Iya. Ya, bukan cagar budaya, bukan hal lain, bukan pengetahuan tradisional. Oke, silakan. Boleh dibentuk aja teman-teman terdekatnya 5 kelompok. Boleh bebas saja. 6 orang boleh. Ini putar balik ke sana, putar balik ke sini. Lima orang boleh, atau 6 orang. Lima. Izin ya, bentuk 5 kelompok terserah berapa orang. Ya. Penting 5 kelompok. Ada spidol. Boleh masuk aja Pak Papa karena kita lebih ini memang. Oke, masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja asal bentuk 5. Yang sudah dapat kursi langsung duduk aja. Kalau kurang muat, ini ditarik ke sini. Bentukkan terus kelompoknya biar enak kita hitung kelompok. Ya. Wah, sampai dengan kelompok 5. Dan setelah berapa yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau di sini terlalu banyak, ke sini aja. ini kelompoknya kelebihan, ini kelompok 100 anggota. Nah, Oke, yang cowoknya ke sana aja. Ini udah kelebihan kan? 1, 2, 3, 4. satu kelompok lagi, ini pecah aja. Ya, di belakang aja. Di sana aja. Yang ini keramaian, yang ini keluar sedikit lagi. Kita Oke, di sini udah cukup nih. tidak cukup, yang ini kelebihan. Keluar aja masuk kelompok. Ya. Ayo, Ataupun di sini masih boleh. langsung ke sana aja. Putar badan aja. Aku yang oke. Udah? Yang ini keramaian, masuk ke situ aja sebagian. Yang oke, yang berdiri langsung sana aja. Ya udah cepat. Ibu satu lagi ke belakang aja. Udah? Tulisnya pakai spidol ya, jangan pakai pulpen. Ini spidolnya mana? Oke, teman-teman silakan. Petunjuknya ada di depan ya. Kita berangkat dari permasalahan dulu. Kira-kira permasalahan yang teman-teman temukan terkait tradisi lisan apa? Dijabarkan aja apakah ada 10 permasalahan, ada 5, ada 4, bebas. Silakan. Tradisi lisan boleh, nggak mesti ada di Aceh, di luar Aceh juga boleh. Ya. Kalau satu tapi spesifik ya, jangan terlalu luas. Tapi kalau terlalu luas dipecahkan lagi supaya lebih spesifik. Izin arahannya sekali lagi
Oke. Halo. Udah jelas yang di belakang? Yang belum jelas apa? Teman-teman, halo. Petunjuknya itu ada di depan. Teman-teman silakan dibedah saja terkait permasalahan tradisi lisan. Tradisi lisan ini boleh dari Aceh, boleh luar dari Aceh. Nah, kira-kira teman-teman permasalahan hari ini terkait tradisi lisan apa? Permasalahan kalau memang teman-teman sudah menemukan sebelumnya, yang teman-teman lihat di lingkungan sekitar boleh dituliskan. Tapi kalau memang belum menemukan, teman-teman boleh baca artikel beberapa di internet, nanti dituliskan. Nah, kemudian kira-kira solusinya apa terkait permasalahan tersebut? Supaya permasalahan tersebut bisa teratasi dan solusinya apa? Nah, kemudian nanti turunkan dalam bentuk program, kira-kira program apa yang bisa menuntaskan permasalahan tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan jangan lupa juga kenapa program itu sangat strategis dalam penyelesaian permasalahan tradisi lisan. Jadi bukan hanya sekedar membuat program tapi tidak ada dampaknya dalam pelestarian tradisi lisan. Itu teman-teman boleh bentuk dalam tabel, semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Apalagi tema kita kan kreator muda, jadi orang-orang yang kreatif. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Snacknya boleh dimakan sambil ngerjain nggak apa-apa. Oke, 10 menit ya. 10 menit, Pak. Ya. Baterainya Habis ya? Nggak apa-apa kalau udah habis, udah cukup, tinggal ini aja. Atau di foto. Teman-teman di foto dulu ya, karena baterainya mau habis baterainya. Masing-masing kelompoknya bisa foto aja. Ya. ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu. Oke, Rizky. Digas saja. Nanti kita setelah mengerjakan, kita presentasi. Setelah itu cukup. Gimana? Presentasinya hari ini juga. Rizky? Ya. Ya. Setelah ini kan sekitar 20 menit lagi. Setelah itu langsung Rizky. Udah lihat PPT di sini. Soalnya di sini kan media pembelajaran. Kemudian kelebihan dan kekurangannya juga. Kemudian baru kita masuk ke konsep metode. Ya, boleh. Mantap, udah. Karena kan mereka itu calon guru juga kan. Harus sesuai media informasi itu dengan zamannya. Oke, bagus sudah. Oke itu. Dimakannya ada kuenya. Pak Ronald Jakarta ya? Iya Pak, Jakarta. Malam kan dikirim ke Pak Ronald kan BPT-nya nggak pendapat maksudnya. Terus Bapak lagi jalan. Kira ya. Pakai baju batik.
lagi sih. Oh, Mak. Oh ya. Karena ada sebagian yang kalau ini kan dipercaya orang ini Boleh, boleh. Ini yoga atau apa? Yoga boleh. Boleh. Apa? Dosen. Yoga. Oh, snap. Oh, Yang bawah. Yang kuning itu nggak usah. Kasih pancing aja. Ya. Soalnya pada kemana orangnya? Mereka enggak. Saya taruh di sini ya. Nah, terus kan iya, dia tertutup ya. Terus jadi kan kenapa? Ya karena suara kita besar. Nah, seharusnya kalau misalnya kalau mau batu gantung tuh kayak aja. Iya, solusi. Intinya permasalahan itu di foto, dilarang foto di batu gantung. Nah, kan karena itu sebagai salah satu untuk menjaga kelestarian di batu gantung di daerah Toba Samosir. Solusinya itu ya penjagaan pihak dari pekerja. 5 menit lagi ya. Iya Pak. Udah cepet gambar terus sampai. Gambar loh. Ini kita gambar kayak gini bisa gambar aku. Oh, udah buat batu-batu aja gambar. Gini panjang penjelasannya berbentuk piramida. Nah, terserah. Tulis penjelasan di mana? Enggak di atas ini batunya. Sini baru pembahasan. Jadi jelas. langsung aja Aku sama apa sih, Dek? Biar makan dulu ya. sini rumah deh kan lebih bagus langsung tampil aja gitu ini Maksud kita ini kan biar kita pertama kenal. Kalau gini panjang gini ya, ya cari aja ini pipet koci ya. iya sini aja lah sini tampil yang atas aja
Oh, ini semua gambar bawah, kemudian gambar atas. Enggak, bagus buat itu aja dulu. Buat Kata-katanya. Iya, tabelnya. Gambar enggak? 5 menit lagi. Kau. Aku punya roll. Ambil selesai. Ini enggak bisa. Kita kan mau ini. Jangan ditekan ya. Gini. Adil. Udah. Tapi mau bentuk piramida. Piramida atau tabel? Boleh pilih-pilih boleh tabel. Udah tabel aja lah. Tabel aja. Cepat. Jangan ditaruh ini. Pakai ini lagi. Yang udah tempel nih. Lepas lagi. Kita cukup. Orang merah aja lagi. Orang kata bapak merah loh. Udah. Ini maju lagi loh di. Udah spidol. Yang kita kenap di sini. Bisa pakai warna hitam ya? Atas bawah tarik sini. Pelan-pelan. Nih. Itu nggak mereng kan? Nggak. Kalau mereng sedikit nggak apa-apa. Oh. Jelasin cara itu. Sedikit. Nih. Oh iya. Pakai. Tahu gue nggak boleh Udah gini aja guys. Di sini. foto rusaknya di mana? Handphonenya rusak. Bisa jadi panduan aja, tapi Handphonenya tetap rusak. dari pikiran sendiri. Iya, kalau ngomong kalau nulis ini kayaknya susah. Bagus jelasin langsung. Aja lah. Baru dijelaskan siapa yang tahu gitu kan. Dia udah tahu dia permasalahannya. Enggak, tulis aja kesimpulannya. Oh, dari sini yang gede-gede. Permasalahan. Judulnya apa? Permasalahan. Kayaknya agak tua lah. Udah. Bagus ikan mas aja. Ikan mas tinggal gambar kapalnya bagus. Ikan mas juga, tapi batu-batu aja. Ini warna merah. Oh, mampus lah gara-gara itu lama. Apa? Judulnya apa? Batu gantung. Ini sini. Hotel situ batu gantung. Batu gantung kan? Yang paling ini apa? Permasalahan. Ngapain dibuat lagi? Langsung 1, 2 gitu lah. Apa permasalahan? Permasalahannya tuh sering foto, cakap apa mengeluarkan tidak sopan. Ucapan yang tidak senonoh, tidak sopan, tidak baik. Yang tidak senonoh aja, tidak baik. Mana senonoh? Boleh mati. Apalagi tes? Tidak boleh nunjuk, tidak boleh tidak boleh difoto, tidak boleh ditunjuk. Tidak boleh difoto dulu. Menunjuk terus. Nah, tidak boleh menunjuk. Sederhana ya logikanya. Tidak boleh difoto, tapi terpampang di media sosial. Itu kan ilustrasi. Aslinya kan nggak kayak gini. Apa lagi? Aslinya juga udah apalagi? Iya. Tidak boleh tunjuk. Apa lagi? Udah. Solusinya itu penjagaan hubungan. Solusinya berarti ada 3 juga. Ya kan? Menjaga ucapan. Ucapan dan etika. Kedua, penjagaan lebih ketat dari pihak kapal. Dari Petugas. Pihak petugas. Udah, dua, tiga langsung. Tujuannya. Dia pun sampai kebingungan loh. Menjaga budaya. Tujuannya untuk menjaga dan melestarikan. Dan menjaga budaya Batu Gantung. menjaga wilayah danau Emang tersebut. budaya itu ya Batu Gantung itu? Dia kan melestarikan danau tersebut.
Ya, melestarikan budaya itu dan wilayah Danau Batu. Budaya Batu gantung dan sekitar. Ini kan ada gini dari seting. Dan sekitar. Biar modal ya. Halo udah lah itu. Untuk program penguatan tradisi. Menyimpan handphone ketika berlayar aja. Nggak mungkin. Nggak bisa foto orang kan itu nggak ada sinyal. Menyimpan barang-barang. Di tas masing-masing. Menyimpan barang pribadi. Ini nggak masuk program nggak sih? Hah? Iya. Menyimpan kayak gini masuk program. Jadi untuk programnya itu kayak Itu dari awal-awal pemerintahan gitu sih kayak arahan dari petugasnya. Dari petugas di awal sebelum berlayar. Apa ya? Memberi arahan sebelum berlayar, sebelum memberi arahan sebelum tadi sebelum berlayar ya. Iya. Oh ya. Beri arahan. Mulai strategis. Nah, itu tadi apa? Ada program. Nah, terus Carilah nilai program. kalian cari yang ini atau nyari yang ini? Program apa? Untuk program penguatan tradisi. Jadi kayak begini ya. Ya kita buat nanti di sini batu-batu saya yang paling kan batu. Mbak Gares. Iya boleh. Atau gini. Apa? Gantung bang. Gantung batu. Iya. Serius. Nilai moral. Oke, 5 menit lagi ya. Sekarang ada Pak. Selesai, Kumpul. Cepet. Aku buka jurnal nih. Jam segini. Tahu. Enggak termasuk emang gimana? Cari. Tadi pas aku bilang Nanti nggak mau kupu-kupu. Ini kita buat ini. Iya sabar. Artinya itu gantung, panjang-panjang. kayak pesawat lah itu. Nilai moral panjang ya bentuk program sama. Mana lagi? Hah? Kenapa nih? Awal bisa. Udah. Contoh bang. Contohnya bang? Mencabut rumputnya. Kepada masyarakat untuk meningkatkan minat dan bakat
ini di sini. Masyarakat apa tadi aku ngomong? Untuk mengenalkan tradisi. Nilai strategisnya untuk mengenalkan tradisi budaya Batu-Batu. Bisa cantik kita kok. Iya, keren nih. Makanya dibilang gambar, nggak ada kreatifnya. Udah tradisi di budaya. Itu nilai-nilainya. Nilai moral, keluarga. Ini boleh. Iya, nilai mistis juga. Mistisnya ada. Iya. Nilai moral. Iya sih. Atau programnya jadi nilai mistis. Apa nilainya? Nilai moral. Nilai moral. Nilai moral. Udah, buat aja nih. Ini Saya pada menjadi bijak dan selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan. Ya berarti nilai moral. ya udah nilai moral. Batal. Nilai moral lah. Terus menjadi bijak. Lagi buat lagi jalan lagi. Menjadi bijak dan selalu berpikir 2 kali. Ini kan dia ada 2 kali. Menjadi bijak, adil dan menjadi bijak dan apa? Dan selalu berpikir Pikir 2 kali sebelum mengambil tindakan. tahapan pelaksanaan program Sebelum mengambil tindakan. melalui pertama rapat ya. Rapat untuk panitia sosialisasi itu mempersiapkan sarana dan prasarana. Mempersiapkan usianya tahapan pelaksanaan program dan sekali orang satu aja gitu udah cepat sih pelaksanaannya membentuk ya udah membentuk apa ini komunitas bukan komunitas membentuk suatu membentuk panitia suatu komunitas dia panitia iya membentuk komunitas pelaksanaan sosialisasi pelestarian budaya gua salah pelaksanaan komunitas pelestarian budaya ini di sini bilang sosialisasi ini kan satu lagi kan dia komunitas sosialisasinya ya. Udah peran dan tugas pihak lagi jangan berankan peran dan tugas pihak yang dapat dilibatkan lagi apa tadi masyarakat udah lah itu langsung tujuh aja tahapan masa satu tahapan jadi bertahap kan satu lagi aja buat satu lagi kan bisa tanya loh kita jelek kan sumpah berarti nggak apa-apa menentukan jadwal untuk sosialisasi itu tahapannya jadwal kegiatan aja menentukan jadwal kegiatan jangan bilang salah ketawa apa nama belajar jadwal kegiatan 10 menit ini cepat kegiatan terus apa lagi dadah. Oke, saya kira kita cukupkan ya, dan kita akan presentasi masing-masing kira-kira apa yang sudah dipikirkan, idenya apa. Nah, ini kita akan bedah. Dari kelompok mana dulu? Belakang? Kelompok mana? Oke, kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Oke, silakan. Langsung ke depan aja ya. Ya, nggak apa-apa. Seadanya. Yang lain ikut maju juga sambil megang. Boleh tepuk tangan buat kelompok pertama. Silakan.
Devi. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sebagai Wisdawutia. Di samping saya ada sebelahnya ada saya Devi. Nah, kelompok kami, kelompok 1, akan mengangkat tradisi lisan dari asal saya, dari daerah saya, yaitu napi-napi. Nah, napi-napi itu berupa dongeng yang ada di Simelu. Nah, napi-napi itu mungkin cerita yang tidak mungkin ada, tetapi dalam napi-napi tersebut akan memberikan hikmah dan juga manfaat pada anak-anaknya. Biasanya napi-napi ini akan diberikan orang tua ataupun ayah dan ibu ketika saat tidur. Itu yang seperti yang saya rasakan. Nah, yang pertama itu di sini ada permasalahan tradisi lisan. Nah, permasalahan yang kami lihat itu yang pertama, napi-napi itu sudah jarang digunakan oleh orang tua pada zaman sekarang. Alasannya kenapa? Karena pada zaman sekarang itu sudah banyak dongeng-dongeng yang sudah ada. Misalnya yang pertama, seperti Rapunzel pada zaman dahulu dan lain-lain. Nah, kenapa orang tua sudah menggunakan tersebut, tidak napi-napi lagi? Dikarenakan itu dari faktor handphone. Biasanya anak-anak itu menggunakan handphone mencari kartun seperti Cocomelon, ya kan? Nah, dengan begitu anak-anak akan melupakan budayanya sendiri, yaitu napi-napi. Nah, yang kedua itu ada solusi. Di sini kami memiliki 5 solusi untuk tradisi lisan napi-napi. Yang pertama ada memperkenalkan secara langsung. Nah, maksudnya apa memperkenalkan secara langsung? Memberitahu kepada anak-anak kita sejak dini bahwa di Simelu itu ada dongeng tersendiri. Apa dongeng tersendirinya? Yaitu napi-napi. Yang kedua ada memperkenalkan melalui video animasi. Mungkin anak kecil akan bosan ketika mendengarkan dongeng itu. Karena apa? Mana contohnya ibu? Seperti itu bukan? Nah, maka dari itu, jika orang tua yang sayang kepada anaknya, dia akan memberikan media. Berupa apa medianya? Berupa video animasi. Yang ketiga, ada melaksanakan wawancara dan merekam wawancara. Nah, kira-kira kita melaksanakan wawancara dan merekam wawancara itu dari siapa? Biasanya kami di sini mewawancarai orang tua yang lebih dulu, yang maksudnya sepuh-sepuhnya. Kita istirahat bentar ya, nunggu azan ya. Hah?
Ada pentul nggak? Nggak mau. Saya, iya. Isi ya. Silakan dilanjut. Dilanjut. Ya. Nah, di sini ada yang ketiga tadi yaitu mewawancarai dan juga merekam. Nah, di sini kita harus mewawancarai sepupu-sepupu ataupun orang tua yang lebih tahu mengenai tradisi lisan yaitu napi-napi. Nah, maksudnya bagaimana? Kita harus mencari tahu misalnya napi-napi itu apa sih? Kenapa harus dikembangkan di Simelu itu? Nah, karena itu sebuah budaya. Nah, kemudian untuk apa rekaman tersebut? Rekaman itu untuk kita berikan kepada anak-anak kita ketika misalnya udah SD. Nah, dengan seperti itu mereka berarti tidak bilang, oh berarti ini tidak diadakan oleh ibu saya. Ternyata ini memang sudah ada dari dulu. Nah, di sini ada membuat catatan tertulis. Nah, catatan tertulis itu seperti apa? Misalnya kita menulis dongeng-dongeng tersebut dalam sebuah buku. Nah, ketika si anak kita sudah SD, sudah pasti anak-anak tersebut sudah bisa membaca. Nah, dengan adanya catatan tertulis itu, kita bisa memberikan itu kepada anak-anak kita dan memberitahu bahwasanya itu adalah sebuah dongeng dari asal kita sendiri. Di sini ada mendorong penceritaan. Biasanya mendorong penceritaan ini adalah perkumpulan antara orang tua, misalnya tetangga sama tetangga. Daripada lumpi, mending kita menceritakan napi-napi. Misalnya berbagi napi-napi, misalnya ibu berkepala kerbau, itu biasanya memang ada. Nah, misalnya dari orang tua itu tentang apa, begitu. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu satu, untuk mengembangkan tradisi lisan yang ada di Simelu. Kemudian di sini ada program. Programnya kami di sini mengambil 3. Kalau belum nggak apa-apa. Baik Pak, sekian presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul Napi-Napi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nah, tadi salah satu solusinya itu digitalisasi ya. Dan ini teman kita Rizky Wardana. Jadi nanti lebih dalamnya akan disampaikan oleh beliau. Dan bagi teman-teman yang belum selesai, ini kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan di rumah. Nanti kita ada pertemuan sekali lagi. Nanti sekaligus kita praktik apa, Rizky? Penggunaan VR. Iya, penggunaan VR ya. Nanti kita ada 2 hari, kita agendakan lagi di hari apa. Begitu ya. Satu lagi ada? Ya, silakan.
Boleh, silakan. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok. Di sana nggak apa-apa, ke depan lagi juga nggak apa-apa, biar muat. Jangan di belakang nggak apa-apa, membelakangi Rizky juga nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, saya dari Siap-Siaan dan teman saya Diva Ananda, dan saya Nurul Pasaribu, saya Belva Rosi, saya Sri Sundari, saya Mila Priyanda, saya Krimanita, dan saya Triya. Kami di sini mengambil permasalahan dalam batu-batu. Yang pertama itu permasalahannya itu yang pertama itu berkurangnya budaya yang dijaga dalam sekitar Danau Toba itu. Yang kedua adalah seringnya pengunjung melontarkan ucapan yang tidak baik. Yang ketiga itu adalah seringnya pengunjung yang mengambil momen atau memfoto dari batu gantung tersebut. Dan yang keempat itu adalah seringnya para pengunjung mungkin tidak tahu dan tidak ada arahan, sering menunjuk segala tempat atau batu gantung tersebut itu dengan sembarangan. Selanjutnya solusinya itu yaitu menjaga ucapan dan etika dan juga penjagaan yang lebih ketat dari para petugas menjaganya. Yang ketiga itu tujuan dari permasalahannya itu supaya menjaga dan melestarikan budaya dari batu gantung tersebut. Program yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tradisi dan menjaga budaya batu gantung tersebut. Nilainya itu yang terdapat dalam batu gantung yaitu nilai moral, yang dimana menjadi bijak dan selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan, seperti yang tindakan melakukan foto dan alasan untuk tidak boleh menunjuk dari batu gantung tersebut. Yang keenam itu adalah tahapan, yaitu yang pertama membentuk komunitas pelestarian budaya, dan yang kedua menentukan jadwal kegiatan, dan yang ketiga langsung pelaksanaan dalam sosialisasinya. Yang ketujuh dilanjutkan dari teman saya di Pananda. Nah, yang ketujuh itu ada peran. Jadi peran itu yang pertama itu panitia, yang mana panitia ini yang dimaksud itu dari komunitas yang sudah dibentuk, komunitas pelestarian budaya. Dan yang kedua itu adalah masyarakat. Masyarakat termasuk juga untuk dalam peran untuk menjaga budaya pelestarian batu gantung. Dan yang ketiga itu ada petugas. Dan yang terakhir, pemerintah juga ikut dalam menjaga dan mengamankan tradisi yang ada di dalam batu gantung. Sekian dari mungkin itu penjabaran dari permasalahan batu gantung dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya. Dan ini menarik juga ya teman-teman. Jadi ada agenda kita perlu melakukan sosialisasi terkait batu gantung tadi. Dan kemudian caranya gimana? Kita harus berkomunitas juga. Tadi pembentukan komunitas ya, sehingga komunitas ini bisa menggerakkan untuk kegiatan sosialisasi. Dan itu juga sangat penting untuk kita lakukan. Bagi teman-teman yang belum punya komunitas, silakan gabung. Nanti Bang Rizky juga akan memperkenalkan komunitasnya ya. Baik, itu terakhir ya. Nanti 2 kelompok terakhir itu akan kita berikan kesempatan untuk presentasi di hari kedua. Sekarang yang terakhir yang di sini, silakan maju. Yang belum disimpan dulu ya.
Yang belum selesai juga disimpan kertas planonya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Selamat sore bagi kita semua. Sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Yeliani Marlina Situmorang. Saya Winda Destika Sarjana. Saya Muhammad Sanjaya. Saya Ramadhani Solin. Saya Aida Kailisa. Saya Fitri Ramadhani. Di sini kami mengambil permasalahan tradisi lisan yaitu sejarah Danau Toba. Di mana dalam permasalahan ini adalah Oke, ini banyak cabangnya ya, jadi atau yang menulisnya, yang jelasin juga boleh. Jadi permasalahan tradisi lisan dari Danau Toba yaitu adanya keterbatasan sumber daya dan ancaman kepunahan serta kurangnya apresiasi dan pemahaman. Solusi dalam pemecahan masalah dari tradisi lisan Danau Toba yaitu pendokumentasian, pendidikan dan kesadaran serta pendanaan dan dukungan. Nah, tujuan solusi dari Danau Toba itu ialah pertama ada pelestarian, pendidikan, penghargaan serta konstitusionalitas. Bentuk program yang dapat dibuat untuk permasalahan tradisi lisan Danau Toba yaitu kita seperti membentuk program seperti pertunjukan, mengadakan kegiatan sosialisasi, mengadakan observasi secara langsung. Nilai dari strategisnya adalah pertama ada pertahanan warisan budaya, identitas dan jati diri, pariwisata dan ekonomi lokal serta Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekilas memberikan materi terkait melestarikan warisan budaya melalui media pembelajaran digital. Nah, kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Malianur Rahman yang telah memberikan saya kesempatan juga untuk jadi pemateri untuk kegiatan kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir di acara ini, ya, sangat antusias, sangat peduli untuk melestarikan budaya kita. Oke, selanjutnya materi hari ini itu kita membahas mengenai tentang pengertian warisan budaya, kemudian pengertian media pembelajaran, juga kriteria pemilihan media pembelajaran, dan terakhir yaitu pengenalan metaverse. Nah, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah penting untuk melestarikan warisan budaya? Penting. Mengapa penting? Ya, silakan. Karena budaya itu adalah salah satu ciri khas dari daerah tersebut. Iya, betul sekali.
budaya itu merupakan ciri khas dari suatu daerah. Nah, apabila budaya itu hilang, maka sudah tidak ada lagi ciri khas dari suatu daerah tersebut kan? Nah, kemudian kita pahami kembali lebih dalam mengenai pengertian dari warisan budaya itu sendiri. Menurut UNESCO, dalam draft medium term plan mengartikan bahwa warisan budaya itu merupakan kayak simbol-simbol dan juga kebudayaan yang menunjukkan bahwa ikatan identitas suatu generasi dengan generasi sebelumnya merupakan pusaka bagi umat manusia. Nah, kemudian juga Wibawati dan Prabawati mengatakan bahwa warisan budaya merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang. Nah, budaya itu menjadi penting karena merupakan identitas dari suatu daerah. Apabila suatu daerah itu hilang identitasnya, maka tidak ada lagi suatu daerah itu tidak dikenal. Misal, contoh, kita sendiri. Kita ini berasal dari budaya yang berbeda-beda, adat yang berbeda-beda juga. Kemudian dari setiap adat itu ada namanya bahasa. Nah, apakah teman-teman sendiri ini menguasai bahasa adatnya masing-masing? Nah, coba yang menguasai angkat tangan. Berapa orang yang menguasai? Ya, gak nyampe setengahnya ya. Berarti identitas teman-teman sudah hilang. Salah satunya yaitu bahasa. Betul? Nah, itulah mengapa warisan budaya ini perlu untuk kita lestarikan ya. Kemudian ada juga unsur-unsur budaya. Nah, unsur budaya ini itu komponen yang membentuk suatu budaya, suatu kelompok, masyarakat, atau suatu komunitas. Unsur-unsur ini mencakup aspek yang berbeda-beda seperti norma, nilai, kepercayaan, tindakan, artefak, upacara adat, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai calon guru tentunya ya, guru SD, nah upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran pada materi pelajaran yang mengandung unsur-unsur budaya tadi. Contohnya pada materi pelajaran IPAS di bab 7. Contohnya yaitu materi tradisi, keluarga, dan masyarakat sekitar, bisa kemudian sejarah tradisi atau budaya di Indonesia, juga bisa nilai-nilai tradisi di Indonesia. Nah, sekarang kita pahami lebih dalam pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan ataupun pengetahuan untuk merangsang pikiran dan juga perasaan serta kemauan ataupun minat dari peserta didik, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian menurut Mas Suri, media pembelajaran juga merupakan suatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran dan juga minat serta perhatian siswa. Untuk jenis-jenis dari media pembelajaran itu sendiri ada 4 ya. Ada audio, visual, audiovisual, dan juga multimedia interaktif. Ya, seperti untuk dari judulnya aja sudah tahu ya. Audio itu artinya suara. Contohnya seperti musik, radio, dan sebagainya. Kemudian visual berupa gambar, berupa foto, lukisan, dan sebagainya. Kemudian ada juga audio visual berupa animasi, ya, film, dan sebagainya. Kemudian ada multimedia interaktif, itu ada, coba ada contohnya di sini. Contoh media interaktif itu ada game edukasi, augmented reality, dan juga virtual reality. Kemudian dari masing-masing media pembelajaran ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, untuk audio itu kelebihannya itu portabilitas, artinya bisa digunakan oleh berbagai
alat, misalnya bisa handphone atau radio. Nah, kemudian kemudahan akses, mudah diakses, bisa melalui tadi handphone, radio, dan sebagainya. Kemudian juga stimulasi pendengaran. Nah, untuk siswa yang gaya belajarnya itu audio, nah kan gaya belajar itu ada 4 ya. Kalau teman-teman tahu, ada audio visual, dan juga kinestetik. Nah, untuk siswa yang gaya belajarnya itu audio, itu akan terstimulasi pendengarannya dengan menggunakan pembelajaran audio ini. Akan tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu tadi dari keempat gaya belajar itu tadi hanya gaya belajar audio yang terfasilitasi. Kemudian kekurangannya juga keterbatasan dalam menyampaikan materi. Nah, setiap materi itu tidak bisa dijelaskan dengan hanya mengandalkan suara. Kenapa? Karena kalau mengandalkan suara, kita berangan-angan dengan suatu hal materi. Ya, contohnya dongeng. Nah, misal bercerita tentang materi bahasa Indonesia, guru menjelaskan tentang dongeng suatu daerah. Dari menjelaskan dongeng itu, siswa akan sulit memahami dongeng yang diceritakan oleh guru tersebut hanya dengan mengandalkan audio. Kemudian ada juga gangguan lingkungan. Nah, ketika mendengarkan audio, kalau lingkungannya itu berisik, pasti siswa akan kesulitan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau audio yang diputar. Kemudian ada juga kurangnya dukungan teks. Nah, kalau kita mendengarkan sebuah audio, pasti kita kadang audionya ada yang kecepatan atau kita kurang mengerti dengan bahasanya atau suaranya kurang jelas gitu. Nah, ini juga menjadi kelemahan dari audio tersebut. Kemudian ada juga kelebihan dari media pembelajaran visual, yaitu untuk mempermudah pemahaman konsep. Nah, untuk pembelajaran tentang konsep itu akan lebih mudah apabila dengan menggunakan media pembelajaran visual ini. Nah, media pembelajaran visual ini dapat berubah berupa bagan tadi ya, bagan, grafik, dan sebagainya. Itu kan untuk pembelajaran konsep. Nah, kemudian untuk meningkatkan keterlibatan dan minat siswa. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran visual ini, siswa akan lebih tertarik. Kenapa? Karena ada berupa gambar, banyak warnanya, lebih menarik gitu untuk siswanya. Kemudian juga konkret, ada bendanya walaupun berupa gambar. Kemudian juga ada kekurangannya, yaitu keterbatasan dalam pengalaman sensori. Nah, untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik itu akan sulit karena dia hanya mengamati sebuah gambar. Nah, karena anak yang gaya belajarnya kinestetik itu dia harus bergerak. Nah, bendanya harus disentuh, pokoknya dia harus bergerak begitu. Kemudian keterbatasan untuk siswa dengan masalah penglihatan. Nah, penglihatan kita kan tidak semuanya bagus, ada juga yang pakai kacamata, rabun gitu kan, ada yang silinder dan sebagainya. Itu kan akan menghambat pesan yang akan disampaikan oleh guru melalui gambar. Kemudian kita bahas kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audiovisual. Itu kelebihannya itu menggabungkan konsep abstrak. Nah, dengan memanfaatkan media pembelajaran audiovisual, kita dapat menggabungkan konsep yang abstrak. Contohnya, kita gabungkan antara audio dengan gambar sehingga stimulusnya itu tercapai, yaitu pendengaran dan juga penglihatannya siswa. Kemudian ada juga fleksibilitas dalam pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring contohnya pada saat lockdown kemarin, ya, itu sangat terbantu guru-guru dengan memanfaatkan media pembelajaran audiovisual. Kenapa? Karena dengan pembelajaran daring itu guru tinggal memutar video. Dari video itulah disampaikan materi-materi pembelajarannya. Kemudian ada juga fleksibilitas dalam gaya belajar. Nah, fleksibilitas dalam gaya belajar yaitu terfasilitasi gaya belajar siswa, yaitu audio, visual, dan audio visual. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu memerlukan akses perangkat dan koneksi internet. Nah, untuk memutar
video, bisa dari YouTube, itu kan memerlukan perangkat, entah itu HP, komputer, laptop, ataupun juga infocus untuk menampilkannya di depan kelas. Kemudian juga gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan ini seperti ya ketika guru menampilkan video di depan, mungkin ada teman yang berisik atau banyak cerita di belakang, itu kan mengganggu pembelajaran. Nah, itulah disebut dengan gangguan lingkungan. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Nah, untuk media pembelajaran audiovisual ini kan menggunakan teknologi. Jadi otomatis harus ada teknologi yang ada di kelas supaya bisa menampilkan video di depan kelas gitu. Kemudian ada juga media pembelajaran multimedia interaktif. Nah, kelebihan ini keterlibatan yang tinggi. Jadi siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ketika guru menampilkan PPT interaktif atau misalnya gitu kan, siswa bisa langsung klik PPT interaktifnya, atau guru mengembangkan aplikasi game edukasi, itu siswa bisa langsung berinteraksi dengan media pembelajarannya. Nah, kemudian juga kombinasi gaya belajar. Nah, keunggulan multimedia interaktif ini dia memfasilitasi 4 gaya belajar siswa: audiovisual, dan juga kinestetik. Nah, kinestetiknya yaitu siswa langsung berinteraksi dengan media pembelajaran dan memahami pengetahuan dari media pembelajaran tersebut. Kemudian fleksibilitas. Nah, untuk belajar suatu materi, siswa tidak harus hadir di kelas. Nah, siswa juga bisa memahaminya di rumah, misal menggunakan HP orang tua, begitu kan. Tinggal install aplikasi yang sudah dikembangkan guru, kemudian dia buka, dia pelajari di rumah. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu keterbatasan teknologi. Nah, untuk mengembangkan multimedia interaktif ini tentu membutuhkan teknologi. Teknologi di sini yaitu bisa berupa software, laptop, alat, dan sebagainya. Kemudian gangguan teknis. Nah, ketika guru mengembangkan aplikasi dan diterapkan di kelas, tentu kadang-kadang ada gangguan teknis seperti sinyal, ataupun juga ada sistem yang error di aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir membutuhkan kreativitas dan keahlian. Untuk mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif ini perlu keahlian untuk mengembangkannya, dan juga perlu kreativitas untuk mengembangkan media tersebut. Kenapa? Karena untuk mengembangkan media tersebut supaya menarik untuk siswa, itulah dibutuhkan kreativitas dari guru. Kemudian manfaat media pembelajaran terhadap proses pembelajaran itu menurut Rohani ada 3 manfaatnya. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Artinya pemahaman awal siswa itu kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, pemahaman awal siswa itu disamakan dengan media pembelajaran yang ada. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, dengan adanya media pembelajaran, proses pembelajaran ini menjadi efektif dan juga menarik minat siswa. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, selanjutnya kita perlu pahami kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan. Nah, kita perlu pahami bahwasannya untuk memilih media pembelajaran kita harus tahu tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kita nggak bisa asal memilih media pembelajaran, karena kalau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, itu pembelajarannya akan melenceng dan akan pemahaman siswa itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, media yang dikembangkan itu juga harus disesuaikan dengan materi pembelajaran agar siswa lebih memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, sebelum melakukan pembelajaran tentunya guru melakukan diagnosis untuk memahami karakteristik dari siswanya. Nah,
Karakteristik itu bisa berupa gaya belajar, minat, dan sebagainya. Karena ada juga karakteristiknya itu siswa ada yang sukanya main game. Nah, tentu gurunya harus menyesuaikan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau bisa juga menerapkan namanya gamifikasi, teman-teman. Gamifikasi itu mengambil elemen-elemen game untuk menyelesaikan permasalahan non-game. Contohnya itu ya game edukasi gitu. Kemudian disesuaikan dengan teori. Dan yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, yaitu tadi kita harus mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajarnya mungkin kinestetik, nah kita mungkin bisa memanfaatkannya dengan mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif. Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, untuk mengembangkan media pembelajaran kita harus memahami lingkungan, fasilitas, dan juga waktu yang tersedia. Apabila kita mengembangkan suatu produk atau media pembelajaran, kita bisa melihat zamannya. Nah, pada zamannya siswa ini itu berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang sudah menuju kepada era society 5.0. Nah, di mana pada era tersebut itu dicanangkan dengan teknologi metaverse. Nah, selanjutnya mungkin kita akan pahami dengan lebih baik metaverse. Kemudian kita pahami kriteria media pembelajaran yang baik sesuai dengan zamannya. Nah, jadi untuk media pembelajaran itu lebih baik kita memahami disesuaikan dengan zamannya, yaitu pada zaman saat ini itu berbasis teknologi, interaktif, fleksibel, dan dapat disesuaikan, kolaboratif, dan juga mengukur kemajuan. Nah, oke, kita pahami konsep metaverse. Metaverse ini sendiri itu merupakan sebuah dunia virtual sekaligus proyek besar dari CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, metaverse ini mencanangkan dua teknologi unggulan, yaitu augmented reality dan juga virtual reality. Nah, augmented reality ini itu sebuah teknologi yang dapat memproyeksikan objek maya ke dunia nyata. Nah, nanti contohnya akan saya tampilkan. Kemudian juga virtual reality ini sebuah teknologi yang dapat mensimulasikan suatu lingkungan maya sehingga pengguna dapat berinteraksi di dalam lingkungan maya tersebut. Nah, teknologi AR dan VR ini mendukung pembelajaran yang imersif. Artinya apa? Pembelajaran imersif ini menciptakan pengalaman yang mendalam bagi siswa sehingga siswa sepenuhnya terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini contoh dari penggunaan augmented reality. Coba kita play. Ya. Jadi ada marker dan juga aplikasi yang bisa di-scan. Nah, ini contoh augmented reality tentang bangun ruang kebetulan. Yang produk ini itu kita kembangkan sendiri di komunitas kami. Nanti kita perkenalkan komunitas kita. Jadi ini itu disebut dengan marker dan ini juga alatnya itu menggunakan handphone. Nah, jadi di handphone itu telah diinstal aplikasi, ya kemudian aplikasi terbuka dan di scan markernya agar muncul objek mayanya, gitu. Oke, coba kita lanjutkan contoh dari virtual reality. Ya, jadi di virtual reality itu penggunanya langsung masuk ke lingkungan mayanya. Jadi di sekeliling kita itu langsung berubah, bukan lagi kelas, tetapi melainkan ya di sini itu tentang softball ya. Nanti kita coba lihat. Jadi lingkungannya itu berupa ruang ganti untuk tampilan menu utamanya. Nah, kita coba lihat.
Ya, jadi penggunanya atau user itu langsung masuk ke lingkungan mayanya, tidak lagi lingkungan kelas, gitu. Kemudian pengguna user juga bisa berinteraksi di dunia maya tersebut dan melakukan simulasi. Contoh simulasinya di sini itu permainan baseball atau softball. Oke. Keunggulan dari pemanfaatan virtual reality yaitu immersive yang tinggi. Nah, kita pahami tadi immersive itu adalah pengalaman yang mendalam. Artinya dengan memanfaatkan virtual reality ini, pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan mendalam karena siswa langsung berada di lingkungan maya tersebut. Contohnya pada materi mungkin rumah adat, mungkin kita pelajari budaya rumah adat. Nah, ketika siswa itu ingin berkunjung ke rumah adat, tidak harus langsung ke hutan lindung, bisa menggunakan alat VR ini, gitu. Kemudian juga interaktif, siswa dapat berinteraksi di lingkungan maya tersebut. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang praktis dan aman. Nah, praktis di sini artinya siswa tidak perlu mengeluarkan uang untuk menuju ke hutan lindung untuk mempelajari rumah adat. Kemudian pengalaman yang juga aman, jadi tidak ada bahaya. Contohnya ketika siswa menuju ke hutan lindung harus melewati jalan raya dan sebagainya, itu kan berbahaya mungkin ya kalau tidak diawasi. Kemudian dengan menggunakan alat ini itu siswa bisa berinteraksi secara aman karena di lingkungan sekitarnya itu tidak ada ancaman. Kemudian juga bisa melakukan kolaborasi. Nah, siswa bisa berkolaborasi bersama teman-temannya. Nah, contohnya berkunjung ke rumah adat, tidak hanya sendiri. Nah, mungkin Bapak bilang tadi, ya jelaskan bahwa kalau untuk sekarang itu kan anak-anak lebih suka main game. Sosialnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, karena main game itu ya sendiri kan, kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan memanfaatkan virtual reality ini, tidak sepenuhnya siswa itu tidak bersosial. Siswa juga bisa berinteraksi di dalam dunia maya tersebut dengan siswa lainnya yang menggunakan alat virtual reality. Nah, kemudian juga mendukung kolaborasi jarak jauh. Nah, pembelajaran tidak hanya berada di kelas. Siswa bisa berkolaborasi dengan siswa berasal dari sekolah lain. Mungkin bisa dari sekolah di Jakarta. Nah, jadi siswa bisa saling sharing terkait pembelajaran atau budaya-budaya di daerahnya masing-masing. Nah, kelemahan dari virtual reality ini itu biayanya yang tinggi. Untuk alatnya itu memang lumayan mahal, di sekitaran 4 jutaan. Nah, kemudian kebutuhan perangkat khusus. Nah, untuk menggunakan virtual reality ini, untuk mengembangkannya kita tentu butuh software. Ada software, ada alat berupa laptop, kemudian butuh juga namanya headset VR. Headset VR ini bermacam-macam dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Juga keterbatasan dalam kecepatan internet. Nah, untuk menjalankan aplikasi di dalam headset VR itu membutuhkan namanya internet. Kalau internetnya kurang lancar, maka pembelajaran pun kurang berjalan dengan baik. Kemudian pengalaman yang terbatas. Nah, pengalaman siswa menjadi terbatas apabila kurangnya kreativitas guru atau keterampilan guru dalam mengembangkan media pembelajaran VR. Nah, maka itu guru perlu dibekali oleh keterampilan mengembangkan media pembelajaran VR. Kemudian membutuhkan waktu untuk pengembangannya. Nah, untuk mengembangkan aplikasi atau media pembelajaran VR itu membutuhkan waktu, di mana guru harus membuat pertama itu objek 3D, audio, gambar, dan sebagainya. Kemudian juga beberapa interaksi itu ada yang harus coding. Nah,
guru, artinya guru harus memiliki keterampilan dalam hal coding. Nah, sedikit saya perkenalkan komunitas kita, yaitu Samudra Learning Innovation. Komunitas ini itu berfokus pada pengembangan produk teknologi augmented reality dan juga virtual reality. Nah, virtual reality ini, produk ini kita kembangkan supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama guru. Kemudian terbentuknya komunitas ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam mengadaptasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan terbentuknya Samudra Learning Innovation Hub. Nah, tujuannya di sini itu ada dua, yaitu mengembangkan media pembelajaran dan juga kebudayaan dan pariwisata. Nah, untuk pengembangan media pembelajaran ini, kita kembangkan media pembelajaran yang relevan dengan zamannya, yaitu augmented reality dan juga virtual reality, dengan tujuan untuk membantu guru dalam mengadaptasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Juga dalam upaya kebudayaan dan pariwisata itu untuk mempertahankan dan memperkenalkan berbagai kebudayaan dan wisata sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kita juga di sini komunitas kita sedang mengembangkan proyek terkait kebudayaan, yaitu tentang mengenalkan rumah adat yang ada di Aceh, gitu. Nah, contohnya ini produknya. Ini masih tahap pengembangan. Nah, ini tuh masih pada tahap membuat objek 3D dan juga texturing atau pewarnaan. Jadi perlu kita texturing supaya objek yang kita buat itu terlihat lebih nyata seperti yang aslinya, gitu. Sehingga tidak mengurangi pengalaman siswa ketika berinteraksi menggunakan VR. Oke. Nah, di komunitas kita ini itu yang mengembangkan masih 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Wardana, dan Yoga Yogi yang di belakang. Kemudian ada satu lagi namanya Muhammad Rizky Ananda, kebetulan tidak berhadir di sini. Nah, kami juga membuka peluang ke teman-teman yang berminat untuk mengembangkan media pembelajaran AR dan VR. Nah, siapa tahu teman-teman berminat, silahkan bergabung di komunitas kita. Nah, kesimpulannya, warisan budaya merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk dilestarikan ke generasi-generasi selanjutnya. Kemudian media pembelajaran juga merupakan sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, minat, perasaan, dan perhatian siswa. Kemudian media pembelajaran yang baik juga media pembelajaran yang disesuaikan dengan zamannya, agar kemudian pelestarian warisan budaya juga dapat dilakukan dengan upaya mengembangkan media pembelajaran berbasis virtual reality, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang mendalam serta pengalaman yang imersif. Saya kira sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, dipersilakan untuk menanyakan kepada pendiri. Untuk 3 orang ya. Dipersilakan. Sebutkan namanya. Baik, ada. Baik, dipersilakan yang bertanya. Silahkan teman-teman bertanya atau ada pertanyaan mungkin, Bang, materi terkait ini apakah bisa dikembangkan dalam bentuk VR atau augmented reality gitu?
Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, silahkan. Sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Debbie Oktas Pambak, saya dari UD3 angkatan 2022. Di sini saya mau nanya Bang, kayak mana kalau misalnya media pembelajaran itu diterapkan di sekolah, sementara guru-gurunya itu masih guru-guru dari masa lalu gitu, susah untuk dan guru-gurunya